Saya sebagai Komandan Operasi Kodam 13 Kerepani Polda Paniai. Mulai sekarang hari ini saya bakar distrik Kebo. Mulai dari sekarang sampai Papua Merdeka, tiap distrik pembangunan semua saya mulai hari ini sampai Papua Merdeka. Tolong! Papua Merdeka! Merdeka! Papua. Merdeka! 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 Sekian dan terima kasih. Kantor distrik Kebo di Paniai, Papua dibakar. OTK saat pembagian BLT BBM. Papua. Kantor distrik Kebo, Kabupaten Paniai, Papua dibakar oleh orang tak dikenal. OTK. Pembakaran terjadi saat petugas kantor dinas sosial membagikan dana BLT dan BBM kepada warga. Benar, terjadi pembakaran kantor distrik Kebo saat berlangsung pembagian dana BLT dan BBM kemarin, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal saat dimintai konfirmasi Detikcom, Sabtu, 1 Oktober 2022. Insiden pembakaran tersebut terjadi pada Jumat 30 September sekitar pukul 11.30 WIT. Kejadian berawal ketika kepala distrik, staf dinas sosial, dan petugas mendamping distrik mengantarkan dana BLT dan BBM untuk diserahkan kepada warga kampung. Setelah pembagian bantuan tersebut, datang sekelompok orang dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Mereka membawa senjata tajam ke kantor distrik Kebo, lalu melakukan pembakaran kantor tersebut. Motif sementara pembakaran kantor distrik Kebo dilakukan karena para pelaku kecewa honor aparat kampung dan pembagian BLT di Kampung Kebo 1 distrik Kebo tidak dibayarkan sesuai dengan daftar, sehingga hal tersebut memicu terjadinya aksi pembakaran, ujar Kamal. Kamal mengatakan kasus pembakaran kantor distrik Kebo kini dalam proses penyelidikan dan penyidik oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Paniai. Penyidik telah melakukan pemeriksaan awal terhadap 2 orang saksi, yakni Kepala Distrik Kebo dan aparat distrik. Dari pemeriksaan terhadap 2 orang saksi, penyidik telah mengantongi 3 nama yang melakukan pembakaran, yakni IGMG dan Digi, ujarnya. Menurut Kamal, situasi Kamtipmas di Kabupaten Paniai pasca kejadian itu dalam keadaan aman dan kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa. Terkait dengan adanya kejadian pembakaran kantor distrik Kebo, secara umum situasi hingga saat ini masih terkendali, pungkasnya. Jasad 4 korban pembantaian KKB dievakuasi, seorang perempuan belum ditemukan. 4 pekerja jalan Trans Papua Barat yang menjadi korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata KKB dievakuasi aparat keamanan gabungan, Jumat 30 September 2022. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, aparat gabungan TNI Polri mengevakuasi para korban dari lokasi kejadian di Teluk Bintuni. Saat ini dalam perjalanan menuju Kabupaten Teluk Bintuni, kata Kombes Adam, Jumat malam, dilansir Kantor Berita Antara. Adam menerangkan, tim gabungan melaporkan bahwa total pekerja Jalan Trans Papua Barat jadi korban penyerangan sebanyak 14 orang, bukan 12 orang sebagaimana laporan awal kejadian. Ia menyebut dari 14 pekerja tersebut,
terdapat seorang perempuan yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari 14 orang pekerja, 9 orang selamat, 4 orang meninggal dunia dibantai secara sadis, dan 1 orang perempuan usia 28 tahun belum diketahui keberadaannya, ungkapnya. Sebelumnya, TPNP BOPM mengakui telah membantai pekerja jalan Trans Papua Barat itu dan menuduh mereka sebagai intelijen TNI Polri. Juru bicara TPNP BOPM, Sebi Sambom, menyebut 4 orang pekerja tewas dalam serangan yang dilakukan oleh TPNPB Kodam 4 Sorong Raya, Maibart. Sebi menerima laporan dari Komandan Operasi TPNPB Kodam 4 Sorong Raya, Maibart, Arnoldus Jansen Kocu, yang mengirimkan gambar para korban tergeletak usai dibantai dengan sadis. Arnoldus Jansen Kocu dalam sebuah rekaman suara kepada Sebi berbicara bahwa kejadian itu dilakukan olehnya. Arnoldus Jansen Kocu dalam sebuah rekaman suara kepada Sebi berbicara bahwa kejadian itu dilakukan pasukannya pada Kamis 29 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIT sore. Terjadi pembunuhan dan penembakan pengerja jalan raya dari distrik Moskona Barat, Bayerga, menuju distrik Moskona Utara, Inovina atau Moyeba, Kabupaten Teluk Bintuni. Demikian kata Arnoldus Jansen Kocu. Keluarga minta Jokowi tanggung jawab atas mutilasi di Papua. Keluarga 4 korban mutilasi di Timika, Papua meminta Presiden RI Joko Widodo untuk bertanggung jawab atas mutilasi yang diduga dilakukan oleh anggota TNI. Keluarga juga meminta pertanggungjawaban Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih, Kapolres Mimika, dan Kepala Badan SAR Kabupaten Mimika. Menuntut kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Presiden Joko Widodo, segera bertanggung jawab atas keempat nyawa korban mutilasi, tidak berperi kemanusiaan secara biadab, sistematis, dan terstruktur. Dikutip dari keterangan tertulis yang didapat cnnindonesia.com dari pendamping keluarga korban Otis Tabuni, Jumat 2 September.